Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa saja orang-orang yang di sini? Kita lihat di ayat selanjutnya, surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama adalah orang yang berinfak pada masa sempitnya, juga pada masa luangnya. Jadi saat kemudian dia merasakan kesulitan, dia tetap berinfak. Saat masa lapang rezekinya, dia juga berinfak. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wal kadhiminal ghaidh di sini. Menahan amarah ternyata ganjarannya besar. Menahan amarah ternyata balasannya adalah surga seluas langit dan bumi. Membahas amarah bisa dibagi kepada tiga bagian, kepada tiga macam model marah. Yang pertama adalah marah yang terpuji, marah yang tercela, kemudian yang ketiga adalah marah yang mubah, seperti itu. Marah yang terpuji contohnya sebagaimana marahnya Nabi SAW. Nabi marah itu saat aturan-aturan agama dilanggar, saat sahabat-sahabat atau orang-orang melanggar syariat, itu Nabi marah sekali. Kemudian yang kedua ada marah yang tercela. Marah tercela adalah marah yang menimbulkan kerusakan, menimbulkan pertengkaran, pertikaian. Nah, marah sepertinya adalah marah tercela dan kita dilarang untuk marah seperti ini. Dan kita juga diminta untuk menahan amarah yang tercela, karena amarah tercela adalah bisikan daripada syaitan, kemudian menimbulkan marah yang lebih besar lagi karena dengan godaan syaitan tadi, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah marah yang mubah, yang tidak menimbulkan kerusakan ataupun pertikaian, ya marah biasa saja seperti itu, marah yang manusiawi memang. Nabi SAW memberikan kepada kita resep, memberikan kepada kita tips atau tuntunan agar kita selaku manusia bisa menahan amarah atau meredakan amarah yang begitu besar. Yang pertama sekali Nabi SAW berpesan untuk bagi orang-orang yang marah untuk mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena amarah bisa jadi membesar karena godaan daripada syaitan. Maka kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan ini agar marah tadi mereda. Kemudian yang kedua, Nabi bilang apa? Nabi berpesan untuk agar kita berwudu. Berkah dari wudu ini kemudian semoga bisa menghilangkan pengaruh-pengaruh buruk dari godaan syaitan itu sendiri. Kemudian pesan Nabi yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Kenapa diam? Karena seperti yang kita tahu, orang-orang yang marah itu orang-orang yang mungkin tidak semua orang bisa mengontrol pikirannya, tidak semua orang bisa mengontrol mulutnya saat marah. Maka hikmahnya adalah Nabi bilang apa? Falyaskut, maka diamlah. Diam agar mereda perasaan marah itu, agar meredam pikiran-pikiran gejolak saat kita marah. Itu hikmahnya. Kemudian juga agar tidak timbul perkataan-perkataan yang buruk.
Seperti misalkan mungkin orang tua yang marah saat anaknya berbuat salah, maka hal terbaik daripada mendoakan hal yang tidak baik kepada anak tersebut, lebih baik kita diam, agar ditakutkan doa yang perkataan yang buruk tadi menjadi doa yang tidak baik untuk si anak. Maka lebih baik falyaskur, maka lebih baik diam. Kemudian pesan Nabi selanjutnya untuk orang-orang yang marah, tips dari Nabi nih. Nabi berpesan kalau marah dalam posisi berdiri, maka Nabi berpesan untuk duduk. Kalau masih marah dalam keadaan duduk, maka Nabi berpesan agar berbaring. Hikmahnya adalah agar posisi-posisi seperti ini meredam amarah. Jadi saat berdiri masih marah nih, coba untuk duduk, agar saat berdiri tadi tidak menimbulkan hal-hal yang memicu kepada perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Maka Nabi berpesan untuk duduk. Kalaupun duduk masih marah, masih bisa menimbulkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik, maka Nabi berpesan untuk berbaring. Dan itu dia beberapa pesan Nabi SAW, tuntunan Nabi untuk kita agar bisa meredam amarah. Sekali lagi yang perlu kita garis bawahi, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah, wal afina 'anin nas, dan memaafkan orang yang membuat kita marah. Dan kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, di sini adalah Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Kita berbuat baik kepada orang yang membuat kita marah, maka sempurnalah pahala ganjaran kita. U'iddat lil muttaqin, yang disiapkan Allah kepada orang yang bertakwa. Apa itu? Itulah surga. Dan begitu banyak ganjaran-ganjaran yang lain untuk orang-orang yang sanggup menahan amarah, untuk orang-orang yang sanggup menahan agar amarahnya tidak menjadi amarah yang tercela, agar amarah kita tidak menjadi hal-hal yang tidak baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang bertaubat. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menahan amarah, memaafkan orang yang membuat kita marah, dan berbuat baik kepada orang yang membuat kita marah. Hadza minni, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.